Perangkat dapat bekerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan jika kita sebagai pengguna dapat memerintahkan komputer tersebut dengan cara yang benar. Penerjemahan suatu algoritma menjadi kode-kode program disebut dengan pemrograman. 1. Algoritma dan perancangan. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan atau percobaan. 2. Cara. Jadi itu cara saya mengerti informatika. Anak-anak di school. Nah, ini ada guru saya, Pak Firman Suwarya. Assalamualaikum Pak Firman. Assalamualaikum Pak Firman. Penulis buku informatika. Bapak Ibu yang panggil saya. Hari ini saya ingin menampung pertanyaan dari Bapak Ibu supaya kelas ini menarik dan informatif. Jadi ada interaksi. Ya, bukan hanya saya yang aktif, tapi Bapak Ibu semua yang aktif. Saya mau bertanya kepada Pak Yusak. Pak Yusak Munawar. Baik, Om. Apa yang Bapak ketahui tentang informatika? Baik, sepengetahuan saya informatika itu cuma untuk sekolah yang kemarin terdata aja. Jadi sekolah yang sebelumnya itu masih mengajarkan TIK dan prakarya aja. Jadi hanya sekolah khusus aja yang punya izin semacam itu, Om. Itu, Om. Ya. Nah, sekarang sudah dipatahkan oleh Nadiem Makarim kemarin saat peluncuran kurikulum Merdeka Belajar. Sekolah diberi kebebasan untuk menentukan kurikulum sendiri. Jadi informatika boleh diajarkan kalau gurunya sudah siap. Siap, Om. Jadi mulai kemarin Pak Nadiem Makarim sudah mengatakan bahwa Bapak Ibu sekolahnya silakan mengajarkan informatika, boleh. Ya, tidak lagi sesuai dengan kurikulum 2013, boleh disederhanakan. Atau boleh juga mengikuti kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada mata pelajaran informatika. Mohon nih, boleh bertanya, Om? Boleh. Begini ya, mohon maaf. Kendala kami itu tadi ada yang ngomong tadi apa sih prasarananya kayak gitu, Om. Itu untuk mengatasi pelaksanaan mapel informatika itu kayak gimana sih, Om? Lihatnya gitu, Om, kayak Ini ada salah persepsi seolah-olah informatika hanya bisa diajarkan lewat internet, ya, lewat komputer. Padahal informatika bisa diajarkan tanpa internet. Jadi sama kayak pelajaran matematika aja, nggak harus online. Makasih, Om. Nah, ini makanya Bapak Ibu harus sering-sering buka website gurupenggerak-indonesia.com. Nah, ini ada contohnya nih, saya kasih ya contohnya ya. Mau nggak? Mau dong, Om. Mau nggak? Mau dah, mau. Nah, coba saya mau tanya, yang mau berapa orang? Saya. Satu. 2, 3, berapa lagi? Cuma sedikit. Mau, Om. Bu Munawaro mau nggak? Saya mau, Om. Om Jai, saya mau. Bu Lela mau? Saya dong, mau. Mau, benar. Iya dong, benar. Baik. Kalau mau, nih saya buka nih website komunitas guru TIK, namanya gurupenggerak-indonesia.com. Kenapa? Kelihatan nggak? Ya kelihatan, Om. Udah kelihatan ya? Di sini Bapak Ibu bisa nulis ya dengan kirim artikel. Ya. Siapa aja boleh nulis. Caranya daftar dulu. Ya kayak kita di WhatsApp aja. Itu tuh yang kesempatan untuk pengembangan. Bapak Ibu ngajar di mana? SMP, SMA? Saya SMP, Om. SMP. Yang dulu yang kita buka ya. Yang SMA ada nggak? Kalau yang pembelajarannya SD, SD.
Udah ikuti saja standar kan. Nah, nanti yang SD saya masukin kelas SD ya. Kebetulan saya kan ngajarnya di SMP ini. Pembelajaran. SD juga udah ada bukunya dari kelas 4, 5, dan 6. Nah ini. Inilah modul ajar informatika SMP. Nah, itu. Ini contohnya nih. Bapak Ibu mau? Tapi jangan langsung ya. Tinggal download dari sini. Tapi itu langsung kan pembelajaran langsung. Wow, semuanya. Dan ini tidak perlu pakai internet. Dicontohkan oleh Pak Sahrudin yang sudah mengajarkannya di SMP Negeri 115 Jakarta. Caranya gampang banget. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah persepsi, jangan seolah-olah belajar informatika itu harus membuat program. Nah, membuat program adalah salah satunya. Yang online apa? Ya, nah, ini contoh nih, tinggal download aja nih. Ya. Tinggal download di sini. Ini contoh yang paling gampang. Nah, beda dengan buku-buku yang kami buat melalui penerbit Andi. Kalau yang penerbit Andi itu udah canggih banget. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum punya buku informatika bukunya ada di kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari Ikatan Guru TIK PGRI gratis. Penerbit Andi. Buku sekarang ada diskon tuh. Penerbit Andi kalau nggak salah ngasih diskon sampai 50% untuk bulan ini. Jadi manfaatin. Nah, ini contoh nih. Bapak Ibu bisa unduh di sini. Ini ada download nih. Ada download. Ya. Pak Yusak kelihatan nggak Pak Yusak? Kelihatan Om, jelas Om. Oh, main narok. Kelihatan ya? Tinggal klik download. Atau kalau mau lengkap ada folder. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ambil contoh-contoh ya SMA dan SMP. SD-nya mohon maaf belum ada. Nanti untuk SD akan dikabari hari Kamis. Jadi tim SD nanti akan presentasi hari Kamis. Ya, jadi teman-teman habis makan siang jangan lupa tim SD juga akan beraksi. Ya, nggak apa-apa. Ada Chat Mister Kusumo. Jadi kalau mau bergabung belajar Icebreaker sama Mas Kusumo, Kak Kusumo nih. Kusumo ini pakarnya Icebreaking. Ya. Terima kasih Kak Kusumo sudah gabung. Jadi ini ya teman-teman ya, yang SMP tinggal kita klik, tinggal unduh. Ya, ini ya. Halo. Hai, siap. Ini ya, Pak, kasih link zoom-nya ya. Kasih link zoom-nya. Kasih alamatnya biar nanti teman-teman bisa buka. Apa tuh SMP? Yang SMA ada nggak yang SMA? SMA ada nggak? Ya. Kalau yang SMA, nanti kita buka lagi. Penggerak Indonesia. Nggak apa-apa. Nah, ini saya buka lagi, saya ketik, buka, saya pin, saya buka untuk penggerak. Nah, kelihatan nggak? Di modul SMA, ya, SMA, ya, SMP. Aduh, baterainya. Bentar ya, aduh, enak baterainya habis. Nih modul SMA kita unduh aja. Harus Ya download di sini nih, di download atau folder, gitu ya. Ya. Sampai sini. Silakan kalau ada yang mau nanya. Saya menerima berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari Ibu Inge,
silakan kalau mau nanya Kak Diana. Jadi kita sekarang interaksi. Silakan, monggo, jangan cuma dapat materi ngedenger terus begitu selesai Om Jet presentasi bingung. Om gimana cara ngajar informatika ya Om? Kok saya susah ya? Padahal gampang, sangat gampang. Karena yang namanya informatika itu boleh diberikan oleh mereka yang bukan sarjana. Semua orang bisa. Pak Isa, ada yang nanya? Atau Wita, silakan Wita. Iya, makasih waktunya Om. Ini saya kan belajarnya sebelumnya kan prakarya di kelas 7 karena jenjangnya SMP. Lalu ketika kelas 7 ini kan nanti belajarnya kan algoritma pemrograman nih anak kelas 7. Nah, saya masih bingung, ini anak kelas 7 dikasih pemrograman gimana cara ngajarinnya. Terus, aduh, bahasa pemrograman kan agak lumayan, saya pikir kayak gitu lah Om. Solusinya dong Om, makasih banyak. Baik. Awalnya saya juga bingung, tapi berkat belajar sama Pak Firman Suwarya. Halo Pak Firman, kameranya mana nih Pak Firman nih? Pak Firman suka di sini, suka sembunyi terus. Berkat belajar sama Pak Firman, saya jadi tahu. Jadi belajar pemrograman itu ya ada yang namanya Scratch. Ya, Scratch itu kita bisa belajar secara mandiri. Videonya di YouTube banyak. Ya, ketik aja di YouTube nih. Bapak Ibu tinggal buka YouTube Pak. YouTube. Ya. Tahu nggak? Lalu nanti tahu nggak? Ilham tuh pintar matematika. Mudah-mudahan jaringan internet saya Ilham pintar matematika. Ketik aja belajar. Ilham tuh pintar matematika kan? Gimana sih? Ilham. Ini pemulang. Udah dapat tuh videonya. Ilham tuh cepat di matematika. Ini banyak video-video tuh yang trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur tiga buah sudut pada segitiga. Nah, untuk rumusnya kalian bisa melihat sendiri di halaman berikutnya. membosankan. Tapi perhatikan sama dunia. Halo Dian, apa kabar? Baik. Oke, kalau gitu kita semangat ya hari ini belajarnya. Nah, kalau sin atau sinus itu D nih, depan per miring. Kalau cosinus itu sisi samping per miring. Bisa nih. Sekarang kita latihan soal yuk. Jawabannya yang A. Nah, tapi ada beberapa juga nih yang jawab B. Gak apa-apa kok, friends. Kita banyakin dulu salahnya sekarang, nanti kerennya di sekolah. Sekarang, Kayuna minta tolong Rizky buat bantuin Kayuna jelasin konsep ya. Ayo Rizky, semangat, pasti bisa. Jadi, sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, dan tan itu sisi depan per samping. Terima kasih banyak Rizky udah bantuin Kayuna. Dalam 5 detik, cari benda yang memiliki sudut siku-siku ya teman-teman. Ayo kita mulai, 3, 2, 1, go! Oh iya, bagus. Wah, kucingnya lucu banget sih Dian. Tapi itu bukan siku-siku ya. Oke, conference. Gimana kelas live-nya hari ini? Sudah pada ngerti semua? Sore-sore makan bakwan. Cakep! Semangat terus everyone. Sampai jumpa conference. Dadah! Dadah! Halo. Ya, kita udah disini ya. Nanti aku nyusul ya. Soalnya aku lagi latihan soal nih. See you. Ya, jadi kita bisa belajar coding. Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Pada sesi pembelajaran kita kali ini, kami ingin memperkenalkan topik pengenalan pemrograman dengan Scratch. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita.
Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kami ingin memperkenalkan Scratch Programming. Scratch adalah Visual Programming Language yang dikembangkan oleh MIT Media Lab. Bahasa pemrograman saat ini menargetkan untuk memperkenalkan pemrograman kepada anak-anak serta siswa di sekolah tingkat dasar dan menengah. Scratch juga sangat cocok digunakan untuk memperkenalkan pemrograman kepada orang yang sama sekali awam dengan programming. Karena pendekatannya visual, maka Scratch bisa terbilang sangat ramah terhadap pemula. Nah, dalam sesi pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan langkah awal untuk mulai menggunakan Scratch. Di sini kami akan menggunakan Scratch yang berbasis web atau web-based Scratch, dan versi web dari Scratch ini bisa diakses di alamat website scratch.mit.edu. Nah, di sini kalian nggak perlu khawatir karena kami sudah menyediakan link untuk menuju halaman homepage ini pada deskripsi video. Jadi kalian bisa mengakses alamat website ini dengan memanfaatkan link yang kami sertakan pada deskripsi video. Nah, selanjutnya untuk memulai Scratch Programming, pertama-tama kalian harus memiliki account Scratch atau Scratch. Bagi kalian yang belum memiliki akun Scratch, kalian bisa membuat akun Scratch dengan memilih pilihan yang ada di sini, Join Scratch. Nah, di sini kalian bisa membuat akun Scratch secara gratis dan tidak dikenakan biaya apapun juga. Lalu bagi kalian yang sudah memiliki akun Scratch, kalian dapat melakukan proses login dengan memilih tombol sign in di sini. Nah, untuk kasus kami di sini, karena kami sudah memiliki akun Scratch, kami akan memilih tombol sign in atau login di sini. Selanjutnya, kami akan sertakan username dan password yang kami miliki. Lalu kita tinggal lanjutkan dengan menekan tombol sign in. Dan proses login pun mulai berjalan. Loading dan persiapan project, dan selanjutnya kita akan dihantarkan pada layar tampilan semacam ini. Nah, di sini kita akan membuat suatu project sederhana ya guys. Kita akan beri nama projectnya di sisi sebelah atas ini ya. Misal kita akan beri nama projectnya coba 1. Oke, nah ini merupakan nama project kita. Selanjutnya kami akan memberikan penjelasan singkat terkait beberapa panel yang ada dalam layar ini. Nah, yang pertama yang kami jelaskan adalah yang ada di sini guys. Ini merupakan tab code ya, atau tab code. Nah, sedikit berbeda dengan bahasa-bahasa pemrograman pada umumnya, di mana kita harus mengetikkan kode program. Pada Scratch kita sama sekali tidak mengetikkan kode program, tetapi kita menuliskan program kita dengan memanfaatkan blok kode semacam ini. Ya, jadi ada pengaturan motion, lalu ada pengaturan loop, sound, event, control, sensing, dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan membentuk kode program kita nantinya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan blok-blok semacam ini untuk membuat atau menuliskan kode program. Selanjutnya kita akan bahas tab costumes. Nah, tab costumes ini akan berkorelasi dengan yang ada di sini nih guys. Nah, ini yang dikenal dengan istilah sprite. Nah, sprite ini akan digunakan untuk merepresentasikan objek yang bisa kita kendalikan dalam Scratch Programming. Lalu berikutnya kita akan melangkah ke tab Sounds. Nah, tab Sounds ini sesuai dengan namanya akan digunakan untuk mengolah file-file audio atau file-file suara. Oke, kita akan kembali dulu ya guys ke tab Code di sini. Untuk memulai programming di Scratch ini sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Nah, sebagai langkah awal ya, di sini kita akan coba mengatur posisi awal dari si kucing yang ada di sini. Ya, atau si cat-nya. Oh ya guys, mungkin untuk lebih enaknya kita akan coba beri nama saja sprite-nya. Nah, di sini kan default namanya adalah sprite 1 ya. Kita beri nama saja cat misalkan atau kucing. Cat. Oke. Nah, ini adalah sprite kita yang pertama. Dan kita bisa kendalikan sprite ini
melalui programming code ya. Caranya lebih kurang seperti ini nih guys. Di sini misalkan kita akan pilih pilihan code yang motion ya. Lalu kita pilih yang go to XY. Oke, kita drag and drop aja ke sini. Agar lebih jelas kami perbesar ya guys layarnya. Nah ini dia guys. Nah XY ini atau X dan Y ini digunakan untuk mengindikasikan koordinat atau posisi dari si sprite kita. Nah kalau kita perhatikan di sini nih guys, di bagian yang di sini ya, kan ada X dan ada Y-nya. Dan kalau kita gerakan sprite kita, ya, maka akan nampak nih guys posisi koordinatnya. Oke. Nah misal di sini guys kita mau agar posisi sprite-nya akan diubah ke posisi, misalkan saja kita beri nilai negatif 183 untuk posisi X-nya dan untuk posisi Y-nya adalah negatif 3. Oke. Nah untuk mengaktifkan blok yang ada di sini caranya sederhana saja, kita cukup klik bloknya. Nah seperti itu ya. Jadi waktu kita klik langsung aktif ya bloknya, dan akan berdampak langsung pada sprite yang ada di sini. Bagaimana guys langkah pertama ini? Cukup bisa dipahami ya guys. Nah berikutnya kita akan coba motion yang lain ya. Misal kita akan coba ke motion move ya, atau untuk menggerakkan. Nah ini dia guys ya. Di sini ada move and step. Baik, itu adalah contoh bagaimana kita teman-teman guru bisa belajar sekarang. Terus bagaimana cara ngajarin ke siswanya nih kalau internetnya nggak ada? Teman-teman bisa beli bukunya Pak Firman Suwardia ya. Pak Firman, halo, mana bukunya ya? Bisa kan? Nah kalau YouTube bisa kami lihatnya di mana? Di lab? Ya, Pak Firman itu keren banget. Kalau ya, oh berarti membuka materinya gambaran. Jadi banyak buku tentang skate yang bisa teman-teman dapat. Kami di Ikatan Guru TIK PGRI itu menyiapkan banyak buku. Nah, kerjaan tugasnya kemana? Buku yang terbitkan oleh penerbit informatika. Nah ini langsung buku informatika. Oh ya udah, berarti kan ada bisa. Itu kita mulai dari SMP ada, SMA ada, ya. Bahkan dari SD juga ada. SD, SMP, SMA. SMK juga ada simulasi digital. Ya. Jadi teman-teman kalau butuh buku bisa Om, saya mau pesan buku. Ini nomor 1 nanti Om kasih buat penerbit ya, supaya teman-teman bisa pesan, bisa bayar tepat. Karena beli buku tuh gampang, nggak harus kita pergi ke toko buku, lewat PA. Di kurikulum informatika nih yang dari Pak lebih kesempatan Pak kurikulum. masalah keagamaan, masalah bisa mandiri, itu bisa diperdalam lagi. Di dalam perubahan-perubahan itu kita nanti menuju konseptual, lalu perkembangan masyarakatnya. Di sini ada nih ini resmi loh ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari slide ini. Apa aja sih yang dipelajari informatika? Ya, nanti teman-teman ada praktek kita. Tapi pilarnya ada 5. Teknik komputer, jaringan komputer internet, analisis data, algoritma dan pemrograman. Nah ini yang teman-teman harus belajar nih ya, di internet, belajar mandiri sama belajar teman komunitas TIK. Lalu belajar tentang sosial informatika. Ini di internet banyak, di Google, di YouTube
Nah, kemudian supaya teman-teman punya dasarnya, maka teman-teman harus menguasai komputer ini dasarnya nasional, lalu didukung oleh 5 pilar ini, terakhirnya TIK. Bagaimana implementasi pembelajaran informatika? ICT sebagai sumber belajar, TIK sebagai media belajar dan mengajar, TIK sebagai sistem informasi pendidikan, TIK sebagai kompetensi bagi guru dan siswa. Itu di ayat yang kemarin ya. Kopi ini, guru itu menjelaskannya presentasi pakai PPT. saya lihat. Pakai PPT. Ayah juga pakai YouTube durasinya. Nah ini, Karena waktunya terbatas. bisa lihat tuh Waktunya di terbatas. chatnya, Waktunya tuh nggak normal gitu. bisa unduh di Tugas di mana? materinya udah ada di situ. Gitu. Pergeseran Mau material, latihan di mana? Pokoknya pembelajarannya nggak normal. Gitu. jadi Nggak apa-apa. Yang penting ada. kalau teman-teman pengen mengajarkan informatika, teman-teman harus belajar dulu. Itu pelatihan kita, kelas informatika. Ya, dirancang setiap hari Sabtu sama hari Kamis. Nanti hari Kamis ada dari tim SD yang akan menyiapkan Di umur pandemi di lomba apa? konten digital. Ya, Lomba apa? jadi jangan sampai Lomba teman-teman guru TIK tapi teman-teman nggak jadi blogger, nggak jadi YouTuber, ya. Nah, jadi teman-teman juga harus belajar media pembelajaran. Ya, ada yang sifatnya elektronik, ada yang sifatnya grafis, sederhana, lalu ada realitanya. Ini ada 36 slide, teman-teman bisa unduh di sini. Ya, ini contoh kita mengembangkan buku informatika yang ada di yang ada di internet. Nah, sekarang bagaimana panduan guru? Kita juga sudah mengupload buku informatika panduan guru. Ya, mau berapa kemarin? Ya. Panduan gurunya ada nih, teman-teman tuh bisa unduh di sini. Ini lagi ya linknya ya. Teman-teman enak banget ini. Dapat ilmu gratis dari Om Jai, guru blogger Indonesia. Makasih banyak. Mahal nih. Mau dapat sertifikat nggak? Kalau ikut pelatihan, boleh nambah poin naik pangkat. Mau nggak? Boleh. Kalau mau, dikasihnya 10.000. Ya deh. Buat apa? Buat sewa Zoom. Soalnya kita Koptik nggak punya kas. Boleh deh. Kalau ada 10.000 kali 10 orang kan dapat 100.000 bisa nyewa Zoom. Nah, kita jadi gotong royong. Ya. Nanti narasumbernya kayak Pak Firman, saya, Bibit, teman-teman lain itu dibayarnya 2M. Makasih. Tapi untuk sewa Zoom-nya kita nggak punya, kita harus patungan. Teman-teman nanti kalau mau donasi 10.000 aja, kali 10.000 kali 10 orang 100.000 bisa sewa Zoom. Jadi nanti sewa Zoom-nya bisa 1.000 orang, kan lumayan nih. Kalau sekarang kan kita sewa Zoom-nya pakai penerbit Adi, sudah ada tangan buat penerbit Adi. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan. Setengah hati aja, jangan cuma dengerin doang. Silakan. Karena donasi. Boleh Om. Saya boleh nanya. Itu anak yang nggak pintar. Itu Om tadi menarik banget Om yang scratch itu Om. Kalau misalnya nih boleh nggak? Tapi yang misalnya itu di sekolah ada sertifikat banyak dan diseluruhkan bukunya Pak Firman Suarya. Saya lagi
koordinasi sama Pak Firman karena beliau tuh orang terkenal ya. Mudah-mudahan Pak Firman mau berbagi dengan kita. Ya. Jadi Pak Yusak kalau pengen belajar skate itu ada bakatnya Pak Firman ya. Ya, bukunya juga sudah jadi kalau mau beli bukunya sekalian. Ya. Makasih Om. Itu di kokpit tuh kita guru TK orangnya baik-baik banget, banyak senang ngasih ilmu, mereka dibayarnya 2M. Makasih. Pak Yusak nanti kirim alamat ya kalau bapak udah nanya. Japri ke Om J alamat lengkap sama nomor HP. Wow, udah gratis dapat buku lagi. Mantap. Siapa lagi yang mau nanya? Makasih. Saya mau nanya Om. Ya, mereka silakan. Ya. Tadi itu buku-buku yang bisa diunduh itu alamatnya di mana itu Om? Di gurupenggerak-indonesia.com. Oh, gurupenggerak-indonesia.com ya. Makasih ya Om. Gurupenggerak-indonesia.com. Iya, makasih Itu banyak yang Om. gratis. Tapi yang namanya gratis, ilmunya nggak keluar semua. Iya. Kalau mau pintar beli buku informatika yang diterbitkan oleh penerbit Andi. Itu lengkap semua. Dari SD yang kelas 10 sama 11. Nah, nanti hubungi Pak Agus dari penerbit Andi atau hubungi Om Jai. Oh, boleh Om. Nomor Om Jai ya. Saya udah punya 2 buku. 815 915 555. Ah ya, baik Om. Saya mau pesan buku Ya. informatika. Saya mau pesan yang buat SD Om, buat anak saya. Ya. Kemarin udah pesan Ya. yang SMA kelas 10 11. Ya, ada Om. Iya Om. Jadi kalau buku yang digital versi Kemdikbud itu kan yang dasar. Ya. Yang namanya digital, ya ilmunya nggak utuh. Kalau yang mau utuh, buku yang dari penerbitan itu lengkap dari pemula sampai advance itu ada. Dan harganya juga murah, nggak mahal. Ya. Saya waktu itu dapat 60.000 Om. Harganya cuma mangkok bakso. Ya, makasih ya Om. Yo, siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Yang nanya dapat buku. Mereka mau nanya apa lagi? Berarti tadi kita Rita, dapat silakan. tadi kan Kurniawati. Jadi tadi kita udah tanya Om. Udah, ya tinggal japri alamatnya. Jadi teman-teman yang sudah nanya, japri ke Om Jai, nanti dikirim. Makasih Om. Baik banget ya. Dikasih Baik. ilmu, dikasih buku. Bentar yang terakhir dikasih gopay. Wah, buat jajan, beli bakso. Tapi yang bisa menjawab pertanyaan. Kalau pengen dapat gopay. Kalau sekarang Bapak Ibu silakan nanya nih, Om Jai sempat. Cuma sampai jam 2. Ada waktu 15 menit lagi. Silakan kalau mau nanya. Ada lagi yang mau nanya? Om Jai mau nanya. Ya, udah waro. Apa namanya? Kalau TIK untuk anak kelas 2 bagaimana? Untuk anak kelas 2 itu ada pakarnya, namanya Ibu Maria sama Ibu Siska. Nanti hari Kamis ya, Kamis ikut hari Kamis jam 1. Oh iya, ikut Om Jai. Siap mengikuti. Itu pakarnya ya langsung. Karena Om Jai kan ngajarnya di SMP. Walaupun Om Jai bisa ngajar SD, tapi lebih afdol sama mereka yang ngajar SD. Itu jadi Ibu minta foto. Ibu minta foto. Bu Munawwarah kirim alamat. Ya, Om Jai kasih. Ya, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ya, kalau nggak ada nih Om Jai mau nambah lagi nih ngasih materi. Boleh Om Jai nambah materi lagi? Boleh Om Jai. Sekarang kita tambah lagi nih. Ini enak banget jadi. Bapak Ibu guru, ini ada buku ya, buku panduan. Bapak Ibu tinggal ambil dari Guru Penggerak Indonesia. Contoh
buku pegangan guru. Ini pegangan guru. Lihat panahnya ya gitu ya. Bapak Ibu tinggal unduh aja. Ya. Tinggal unduh aja. Ya. Tapi yang namanya gratis ya sederhana. Kalau mau lengkap kayak ini nih, ya pesan ke penerbit Tani atau ke Pak Ayu. Boleh. Ya. Terus berbahayakah internet untuk pendidikan anak? Wah, ini bagusnya materinya nih di guru penggerak. Berbahayakah internet untuk pendidikan anak? Sama halnya dengan teknologi lainnya, selalu ada manfaat dan mudaratnya. Teknologi informasi atau teknologi digital, orang biasanya menyebut internet, memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada keburukan. Permasalahannya adalah, maukah kita membuat banyak konten yang positif sehingga konten yang negatif menjadi minoritas atau anomali, bukan hal yang normal. Berikut kita tonton pemaparannya. 10 menit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sore pas lagi dibuatnya. Selalu dimulai dengan Anda sudah tahu, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai aduk ya, segar. Kopinya kali ini beda lagi nih. Kopinya adalah kopi dari Gunung Halu, medium roast. Asik, saya suka medium roast sih, jadi nggak ada rasa pahit. Oh, ini rasanya pokoknya enak ya. Mau bahas ini ya, soal pemanfaat teknologi digital atau teknologi informasi dengan pendidikan. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol dengan guru ya, guru-guru banyak dengan guru-guru seluruh Indonesia lah ya, dalam sebuah webinar. Saya menangkap sebuah concern ya, atau sebuah ketakutan dari banyak pendidik itu tentang penggunaan teknologi informasi untuk anak-anak khususnya ya. Pak Budi gimana nih kalau anak-anak saya suruh pakai tugas, pakai internet segala macam, itu ngeri nggak ya? Kan dunia internet itu banyak sekali kejahatan-kejahatannya di sana. Nanti banyak macam-macamnya. Mungkin nggak mau diomongkan ya, misalnya pornografi, hal-hal yang tidak tidak mendidik ya, tidak joget-jogetan aja isinya. Oke, nah jadi memang ketakutan itu wajar ya, karena sebuah teknologi yang baru itu dianggap menakutkan. Jangankan gitu, teknologi ini aja, kereta api dulu kan ya dibangun menghubungkan kota-kota, itu kereta api itu dianggap mesinnya setan. Wah, api yang membara, wah itu udah kayak setan benar itu kan ya. Kayak api di dalam neraka, itu kendaraan neraka. Membuat banyak perubahan. Sama juga dengan perubahan ketika dulu printing press ya, untuk mencetak buku. Jadi zaman dulu kalau mau ngajar ya guru diikuti murid-muridnya. Kayak dulu ya, guru diikuti murid-muridnya, model pesantren gitu ya. Model Padepokan Budi Raharjo kayak sekarang ini. Yang Anda ikutin nih, guru diikutin murid-muridnya, Anda sebagai murid-murid ikutin saya sebagai gurunya gitu kan ya. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dulu karena seperti itu nggak scalable ya, maksudnya hanya orang-orang yang dekat guru itulah yang bisa ikut belajar. Jadi ilmunya berkembangnya lama. Dari gurunya ini nanti punya murid-muridnya, punya murid lagi disciple-nya ngajar di mana-mana. Kemudian juga murid-murid juga menuliskan dengan naskah. Tapi tulisannya kan manual dalam buku yang dituliskan secara manual. Nah, tentu saja penyebarannya lambat ya. Maka banyak itu ya biara-biara ya menuliskan naskah-naskah di mulailah ini lebih tersebar lebih jauh karena ada itu tadi ya, jadi sehingga tidak harus orang yang ada di sekitar bukunya bisa disebut. Tapi tadi ya nulis tangan kan buku lambat sekali ya, maka muncullah printing press, buku itu bisa dicetak banyak juga yang percetakan, jadi buku itu dicetak dan bukunya dicetak maka bisa buku tersebar kemana-mana, jadi ilmu meluas. Nah, teknologi informasi, teknologi digital, internet itu menebas ruang dan waktu. Tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Sehingga kalau ada orang yang ingin menyebarkan ilmu,
itu mau di Indonesia, mau di Uganda, mau di Nigeria, mau di Amerika, mau di Inggris, di Prancis, Jerman, Swedia, dan itu nggak ada batasan. Waktu pun demikian ya, mau dia pagi, siang, malam, seperti sekarang. Saya cerita, ini merekamnya hari Jumat sore. Anda mungkin dengerinnya hari ya, gitu ya. Teknologi itu, teknologi informasi ini ya, atau teknologi digital atau internet ini, semuanya saya rangkumkan sama, meskipun beda ya saya anggap sama. Itu kalau saya anggap sebagai kuda yang liar ya, kuda liar harus kita kalau bahasa Inggris kita jinakkan, kuda ini kita jinakkan sehingga kuda ini bisa kita kendarai. Sehingga kalau ini kita bisa mengendarai itu jarak jauh, dengan kuda bisa kita mencapai jarak yang lebih jauh. Jadi kuda liar ini, atau kalau di Sunda kuda liar, dia bahasa Sunda artinya musik. Jangan lihat orang lain, manfaatkan kesempatan yang ada. Ini yang kendalikan sehingga dia bisa menjadi alat kita untuk kalau kuda bisa transportasi, bisa membantu kita menggerakkan mesin dan seterusnya. Dan lebih informasi juga ada. Maksimalkan di situ ya. Jadi jangan takut. Ya, sama juga dengan kopi. Ya, semangat. Ngopi cuma black, nggak pakai apa, nggak usah pakai gula, nggak usah pakai apa. Jadi kopi murni campur air sudah, poinnya luar biasa. Tapi ini menurut opini saya, kalau dikasih gula nanti jadi kolak. Maaf ya yang suka kopi pakai gula. Dan kopi pakai gula nanti takutnya orang-orang kopi jadi diabetes ya. Nah, semakin tua memang ya itu ya, saya juga berusaha mengurangi hal-hal yang terkait dengan gula. Alhamdulillah, semoga penjelasan saya tadi ya bisa mencerahkan, memberikan inspirasi. Ayo mari kita buat konten-konten yang positif. Di YouTube juga demikian, gitu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ayo kita buat konten. Jadi kita belajar informatika itu sebenarnya mengajak kita membuat konten. Menulis di blog, membuat video di YouTube. Jadi ngajarin anak jadi blogger, jadi YouTuber. Atau belajar program dasar pakai Scratch. Ya, jadi programmer. Ya. Tinggal pilih mau yang mana. Nanti kan anak-anak tergantung minat dan bakatnya masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Mereka yang bertanya mendapat hadiah buku dari Om Jai. Langsung diantar ke pelamar. Gratis. Ya, silakan. Ada lagi. Bucut Intang, Bulia, Budia Ayu, kalau mau nanya silakan. Jangan malu-malu. Siapa lagi yang mau nanya? Ayo. Mumpung masih ada waktu nih, 5 menit. 5 menit lagi sebelum kita berpisah. Ada lagi? Jadi udah paham ya? Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu apa itu informatika, sebenarnya tinggal ketik aja di Google. Informatika. Ya, kita ketik. Informatika adalah dapat. Tuh dapat pengertian informatika banyak. Informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan data, informasi dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Gitu doang, gampang. Atau nih, blognya Pak Firman nih, bagus nih, guruinformatika.com. Oh, bisa main ke guruinformatika.com. Oh, keren ya. Ini saya kasih pilihnya ya, di chat ya, ntar Bapak Ibu. Ini aja. Sekarang itu, kalau kita mau belajar informatika, itu rajin-rajin aja googling. Di blog, di YouTube, ya. Banyak orang baik hati akan membagikan ilmu kepada kita. Ya, oke, siapa lagi yang mau nanya? Masih ada waktu 3 menit. Pak Firman mau nambahin? Mudah-mudahan Sabtu depan Pak Firman bisa ngisi nih.
Pak Yusuf, mau nanya lagi? Cukup Pak, cukup Om. Oh, Bu Munawaro mau nanya? Bu Lela mau nanya? Bu Afi, Pak Yusmin, Pak Udin? Tadi Pak Udin nanya nih, ya tadi di mana tadi? Pak Udin tadi nanya apa tadi Pak Udin? Om kalau tadi di mana ya? Oh di sini di chatnya Zoom yang lain. Om kalau kurikulum Merdeka Belajar itu diberlakukan semua tingkatan kelas atau hanya kelas 7 saja? Semua jenjang, mulai dari PAUD sampai perguruan. Ya, itu ya. Jadi nggak perlu pakai matrikulasi kalau Bapak Ibu sekolahnya udah siap. Nah, jadi ada 3 opsi yang ditawarkan oleh Pak Menteri kemarin. Pertama, menggunakan kurikulum 2013 full penuh. Yang kedua, memilih kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Yang ketiga, menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tinggal pilih mana yang cocok buat teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Jangan lupa nanti malam dalam rangka hari ulang tahun Lab School yang ke-54, Om J akan berbagi ilmu ngeblog, ilmu blogger buat teman-teman habis sholat isya jam 19.30. Nanti malam habis sholat isya, Om J akan berbagi bagaimana sih cara nulis yang menarik di blog sehingga menjadi buku yang bermutu dan akhirnya mendatangkan royalti buku sampai ratusan juta rupiah. Mau dapat ilmunya? Nanti malam bisa dalam rangka hari ulang tahun Lab School yang ke-50. Ulang tahun Om Jai. Iya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Baik. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di kelas informatika. Sampai ketemu nanti malam dan hari Kamis untuk jenjang SD. Teman-teman yang di SD SMP mau ikutan silakan. Tapi saya berharap nanti Sabtu depan Pak Firman Suharya mengisi materi sketch ya, bikin program dasar. Minta linknya ya Om Jai. Ya. Minta linknya nanti ya Om. Ya, siap. Ya. Nanti malam kita ketemu dengan link yang Om Jai bagikan di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.